hari ini? Tadi alhamdulillah. Habis dari mana tadi? Dari rumah ya mau sini. Oh, tadi langsung ke sini dari Iya, rumah. mau. Kira-kira perjalanannya berapa lama sih kalau dari rumah ke sini? Kurang lebih 30 menitan. 30 menit. Mm-mm. Tadi macet nggak di sana? Macet soalnya hujan. Tadi hujan? Iya, hujan. Berarti sini kehujanan juga berarti? Iya. Oh gitu. Oh gini aja Mbak, ini santai aja, kita sharing aja, kita diskusi itu nama aja. Mungkin bisa kita mulai untuk sesi kali ini. Oke, enaknya saya panggil apa ini? Kak, Mbak, atau apa nih? Mbak Aja. Oh Mbak aja ya? Mbak Aja. Oke, kita mulai wawancaranya ya. Yang pertama, mungkin ceritakan pengalaman Mbak di tempat sebelumnya. Gimana sih Mbak? Sebelumnya saya bekerja sebagai admin logistik. Itu kerjanya itu mengecek stok barang, nanti barang diterima dan barang keluar. Terus nanti kan membuat laporannya, gitu. Terus sama mengelola dokumen untuk barang yang keluar sama penerimaannya. Oh gitu. Iya. Dalam pekerjaan sebelumnya, gimana sih cara Mbak memastikan data tersebut akurat? Biasanya untuk memastikan data itu akurat, saya melakukan dengan mengecek secara berlapis, dengan mengikuti prosedur standar untuk agar itu datanya akurat Pak, kayak memeriksa ulang data sebelum diserahkan kepada atasan saya. Terus saya juga memanfaatkan perangkat lunak manajemen logistik untuk meminimalkan kesalahan. Seperti itu. Terus dalam hal ini pernah nggak sih Mbak ada kesalahan gitu dalam melakukan yang berdampak signifikan gitu? Terus gimana sih cara Mbak mengatasinya? Pernah Pak. Pada saat itu kan kesalahan pada laporan stok barang. Terus setelah itu saya harus segera memverifikasi data di lapangan, terus mengidentifikasi sumber kesalahannya itu. Terus setelah itu saya juga memberikan pelatihan kepada staf yang terlibat agar tidak terulang lagi kejadian yang seperti itu. Oh begitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sih cara Mbak menyelesaikan suatu pekerjaan di atas tekanan dari beberapa pihak, mungkin seperti itu? Misalnya pada satu proyek itu ya Pak, misal nanti ada tekanan untuk ini biar cepat laporannya harus diselesaikan, gitu. Meskipun data belum lengkap, saya tetap harus sebisa mungkin harus menyelesaikan itu, mengerjakan itu sesuai dengan prosedur. Terus menyampaikan pada pihak yang bersangkutan bahwa laporan yang tidak akurat nanti kan bisa berdampak besar pada operasional. Lalu terus saya juga harus bersikap transparan, jadi tidak ada rahasia. Terus memastikan juga untuk datanya itu valid tuh penting. Berarti di cross check lagi ya Mbak nanti? Iya, di cross check lagi. Biar nggak ada. Kira-kira apa sih prinsip yang Mbak pegang untuk menjaga kepercayaan di tempat kerja Mbak? Untuk menjaga kepercayaan di tempat kerja, saya biasanya mengutamakan transparansi dalam bekerja, terus harus bersikap jujur dan harus tanggung jawab. Misalnya kita tuh membuat suatu keputusan, nah kita kan harus bertanggung jawab akan keputusan itu kan ya Pak. Nah itu 3 langkah yang menjadi landasan saya dalam bekerja. Oh gitu. Berarti prinsip tersebut yang biasanya Mbak pegang ya? Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak, misalkan nih Mbak sendiri diberikan tugas tanggung jawab untuk memimpin suatu tim. Nah, gimana sih cara Mbak untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di tim tersebut? Oh, baik. Berarti ini saya kan diberi tanggung jawab untuk memimpin ya Pak. Kalau seperti itu saya membagi tugas dengan jelas, terus kemudian memberikan arahan yang lebih spesifik agar
yang saya pimpin itu kan tahu. Terus yang penting lagi untuk agar berjalan dengan lancar, kita harus memastikan komunikasinya itu yang efektif. Ya, begitu sih Pak. Berarti kemungkinan salah satunya itu aspek yang Mbak terapkan di tim tersebut tuh kayak komunikasi gitu ya? Iya, karena kan menurut saya itu kalau komunikasinya itu berjalan dengan baik kan nanti kedepannya juga bakal lancar-lancar ya Pak. Jadi tidak ada kesalahpahaman lah nanti juga kalau komunikasinya itu baik. Oke. Misalkan nih di tim yang Mbak pegang nih ada permasalahan, terus gimana sih cara Mbak menghadapi situasi tersebut? Biasanya kan nanti kalau misalnya ada konflik, nanti kan bisa untuk melakukan diskusi. Jadi kan nanti kan kita mendengarkan pendapat dari yang masing-masing rekan kerja itu yang sedang berkonflik itu. Terus kan kemudian kalau setelah itu nanti kita diskusikan nih bagaimana baiknya untuk penyelesaian konflik tersebut. Nah terus dengan diskusi itu kan kemudian kita bisa cari jalan keluarnya ya Pak, gimana gitu ya. Jadi pentingnya untuk diskusi. Ketika ada permasalahan itu ya? Permasalahan itu pentingnya untuk diskusi. Gimana sih cara Mbak dalam menjaga hubungan yang baik antar individu di kelompok Mbak itu? Untuk menjaga hubungan yang baik antar rekan kerja, biasanya ya itu nanti Pak, kita kan harus komunikasinya itu berjalan dengan baik. Nah terus kan kalau misalnya komunikasinya kita dengan baik kan pasti kan bakal lancar ke depannya. Terus semisal ada rekan kita itu yang sedang menghadapi masalah atau hambatan dalam kerja kan kita bisa membantu rekan kerja itu Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jawabannya sungguh menarik menurut saya. Mungkin terakhir ada nggak sih Mbak tantangan terbesar di perusahaan sebelumnya, terutama di bidang logistik ini? Kalau sejauh ini sih Pak, menurut saya ya, kalau tantangan yang paling besar itu mengelola distribusi di area terpencil, karena kan aksesnya terbatas. Tapi untuk mengatasi itu, saya merancang rencana distribusi yang lebih fleksibel, seperti menggunakan transportasi lokal, membangun hubungan baik dengan mitra yang ada di daerah tersebut. Oh gitu. Oke, mungkin dirasa waktunya udah cukup sih Mbak. Beberapa poin juga udah saya catat. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak sendiri? Oh iya, saya ingin bertanya Pak, kan sudah wawancara ini nanti untuk proses kedepannya gimana ya Pak? Seperti kan nanti ada waktu jarak waktu nanti kita dihubungi dari email itu mungkin bisa berapa? Mungkin habis ini kita akan obrolkan dulu dengan beberapa rekan saya. Nanti atau mungkin besok lusa ditunggu email atau nanti by nomor yang ada tercantum di CV aja. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.